Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam acara Good News malam hari ini. Mari sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, kita akan sama-sama masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih karunia, kebaikan, demi kebaikan yang Tuhan sudah berikan bagi kami ya Tuhan. Juga kesempatan yang baik, yang indah yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami menjadi pribadi yang lebih lagi berkenan kepadamu. Sebagaimana malam hari ini juga Tuhan, Engkau akan memperlengkapi kami dengan firman-Mu. Engkau akan mengajarkan kepada kami ya Tuhan, lewat firman-Mu agar kami menjadi pribadi yang lebih berkenan kepadamu. Mari Roh Kudus, Engkau akan menuntun kami, memberkati kami, baik yang memberitakan maupun yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua pasti tahu apa yang namanya pahlawan, ya. Pahlawan berasal dari bahasa Sanskerta yang ditulis dengan huruf PHALAWAN, yang berarti adalah seorang yang dari dirinya itu menghasilkan buah yang berkualitas bagi bangsa dan negara dan juga agama, ya. Orang yang menonjol dalam hal keberanian dan juga pengorbanannya untuk membela keadilan bagi kepentingan semua orang. Itu sumbernya dari Wikipedia, ya. Nah, pahlawan sejati itu memiliki dedikasi yang tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya yang mulia, ia berani untuk mengorbankan seluruh kehidupannya, bahkan mungkin juga nyawanya. Ya, oleh sebab itu setiap negara memiliki hari yang ditentukan sebagai Hari Pahlawan, yaitu untuk memberikan penghormatan dan memperingati akan pengorbanan para pahlawan yang telah gugur di dalam medan perang. Nah, pahlawan itu adalah pahlawan yang melakukan perbuatan yang terpuji. Oleh sebab itu pahlawan patut atau layak menerima penghargaan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab pun banyak ditulis dan dikisahkan tentang pahlawan. Yang menarik buat saya ada di dalam Amsal 16 ayat 32. Di sini dikatakan, orang yang bersabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Luar biasa sekali. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan yang memiliki dedikasi yang tinggi, yang memiliki perbuatan atau akhlak yang terpuji. Tapi di sini dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan dan orang yang menguasai melebihi orang yang merebut kota atau mendapat kemenangan karena merebut suatu kota di dalam medan peperangan, ya. Nah, kenapa disebut demikian? Karena orang ini dapat mengalahkan musuh terbesar, yaitu dirinya sendiri. Nah, mari kita mau mempelajari seberapa jauh dan apakah arti dari sabar yang ditulis di dalam Amsal 16:32 ini. Ya, sabar dalam terjemahan King James Version diartikan dengan long suffering atau penderitaan panjang. Nah, ini artinya adalah tetap bertahan dalam situasi yang sulit tanpa mengeluh. Jadi orang yang sabar ini dia kuat di dalam menanggung penderitaan. Kuat juga di dalam menanggung menjalani proses, yaitu prosesnya Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan anak-anaknya masuk di dalam kesulitan. Apakah itu sakit penyakit, masalah ekonomi atau keluarga. Itu tujuannya adalah supaya kita lebih kuat lagi. Nah, orang yang sabar ini akan kuat dalam menjalani proses yang dilakukan Tuhan. Kemudian juga tidak mudah menyerah apalagi putus asa. Hari-hari ini adalah hal yang sangat sulit.
Kita semuanya mengalami kesulitan dikarenakan pandemi COVID-19 ini ya, yang dampaknya luar biasa menyulitkan dan menyusahkan banyak orang. Orang yang sabar yang dimaksud dengan Amsal 16:32 ini adalah orang yang kuat, tetap bertahan, tidak mudah putus asa. Kita tahu ya, banyak sekali orang yang putus asa bahkan bunuh diri ya, dan melakukan jalan pintas, melakukan kejahatan yang melanggar hukum. Nah, orang yang sabar ini tetap kuat dan tidak mudah putus asa. Kemudian, apa artinya lagi sabar? Rajin dan sabar berkepanjangan dalam melakukan kebaikan. Nah, itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kemudian diartikan lagi dengan slow to anger ya, atau lamban untuk marah. Ya, orang sabar ini tidak mudah tersulut emosinya. Ya, walau menghadapi banyak kejengkelan, banyak menghadapi masalah, kecapean ya secara fisik maupun pikiran, namun tidak mudah tersulut emosinya. Tetap sabar ya. Dan kemudian juga menimbang-nimbang dengan baik dalam merespon segala sesuatu. Ya, kalau kita menghadapi anak salah, melakukan kesalahan, tidak langsung marah, atau karyawan mungkin melakukan kesalahan, kita tidak langsung marah, tetapi kita akan bertanya dulu, kenapa alasan mereka melakukan kesalahan. Kemudian sabar di sini atau slow to anger itu diartikan sebagai tidak membalas dengan kekerasan atau kejahatan lagi ketika mendapat tekanan atau diperlakukan tidak adil. Atau mungkin kita hari-hari ini dibully orang, atau kita hari-hari ini dikatai orang, digosipkan orang ya. Tetap sabar dan tidak membalas kembali perbuatan mereka, tetapi menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Nah, kemudian tadi dikatakan satu lagi selain sabar adalah menguasai diri. Menguasai diri artinya adalah memerintah diri. Ya, jadi orang yang bisa menguasai dirinya itu artinya dapat menguasai, memerintah dan mengendalikan pikiran, perasaan dan kehendak hatinya. Luar biasa ya. Ini adalah sesuatu yang sulit, tapi firman Tuhan mengatakan harus melakukannya untuk dapat menguasai kehendak kita, pikiran kita dan perasaan kita. Tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk ya. Arus pergaulan saat ini, pendapat-pendapat dunia ya, yang tren-tren sepanjang hari-hari ini banyak sekali ya yang mengikutinya, yang mudah mengikutinya ya. Dengan banyak hal, saudara yang terkasih di dalam Tuhan ya, orang mengikuti seperti perkembangannya sosial media lah, atau apa yang sedang ngetren hari-hari ini ya, olahraga yang baru, mereka berlomba terus untuk mengikuti dan menjadi yang terbaik, terbawa arus oleh pergaulan yang buruk ya. Nah, kemudian tidak mudah juga terbawa oleh arus pengajaran-pengajaran yang sesat ya. Tetapi memiliki pendirian yang teguh, iman yang kuat ya, tetap memiliki pendirian yang baik dan benar sesuai firman Tuhan. Kemudian juga menguasai diri itu berhati-hati dalam bertindak, dalam perbuatan dan juga perkataan. Kapan dia harus berkata, kapan dia harus diam, kapan dia harus bertindak, kapan dia harus diam ya. Dia tahu, itu artinya dia memiliki hikmat di dalam mengelola perasaannya ya. Kemudian juga memiliki kemampuan untuk memutuskan segala sesuatu ya, memutuskan satu masalah dan dengan penuh kebijaksanaan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah dua hal yang harus kita perhatikan hari-hari ini. Karena saudara yang terkasih ya, ketika kita sabar, ketika kita dapat menguasai diri, maka kita akan melihat hari-hari yang baik yang akan kita lalui. Karena firman Tuhan pun mengatakan berkat bagi orang yang menguasai dirinya adalah penuh kemenangan, yaitu merebut kota. Menang di dalam peperangan. Peperangan zaman hari-hari ini bukanlah secara daging ya,
darah dan daging kata firman Tuhan, tetapi roh-roh penguasa-penguasa di udara yang mempengaruhi pikiran kita untuk menyesatkan kita, membawa kita jauh dari kebenaran firman Tuhan. Itulah yang harus kita perhatikan ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kemudian juga berkat bagi orang sabar adalah menerima janji Tuhan. Dikatakan di dalam Ibrani 6 ayat 15. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah janji Tuhan banyak sekali di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, tetapi tidak semua kita memilikinya, kita mendapatkannya. Tidak semua orang percaya mendapatkan janji Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita akan melihat bahwa di sini orang sabar seperti Abraham itu akan menerima janji Tuhan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita memiliki kesabaran dan penguasaan diri seperti itu? Nah, karena kesabaran dan penguasaan diri adalah bagian dari buah roh, maka oleh sebab itu kita harus hidup di dalam roh, ya, sebagaimana yang ditulis di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, itulah yang menjadi pesan Tuhan kepada kita malam hari ini, yaitu kita harus memiliki kesabaran dan penguasaan diri yang benar sehingga kita akan mengalami ketenangan, kedamaian, tidak stres, tidak terbawa arus pergaulan, tetapi akan melihat hari-hari yang baik, menanti-nantikan janji Tuhan menjadi milik kita semua. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Begitu jelas, begitu lugas ya Tuhan, bahwa kami sebagai orang percaya harus memiliki kesabaran dan juga penguasaan diri sebagaimana yang dimaksud dalam Amsal 16 ayat 32. Kiranya Tuhan, Engkau akan menolong setiap kami, ya Bapa Roh Kudus, tuntun kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan ini, agar kami dimampukan Tuhan untuk dapat menguasai diri kami, pikiran, perasaan dan kehendak kami Tuhan, untuk kami dedikasikan kepada Tuhan, yaitu segala sesuatu yang baik ya Tuhan, yang seturut dengan firman-Mu. Berikan kami kesabaran dalam kami menghadapi kesulitan di hari-hari ini. Terima kasih Bapa dalam sorga, Kau memberkati firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Shalom. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.